Halo sobat semua. Jumpa lagi dengan Mimin. Sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Bab 608 tidak keluar. Luo Guansong sangat marah. Memangnya bisa sesuka hati bertemu dengan dirinya? Terlebih lagi di saat dia sedang istirahat. Ini benar-benar menghancurkan suasana hatinya. Dia bergegas turun dengan penuh kemarahan dan langsung berjalan ke lobi kantor polisi. Siapa? Siapa yang mencariku? Siapa yang berani mencariku? Di mulut Luo Guansong masih ada cerutu yang tergantung. Wajahnya penuh amarah dan terangkat sangat tinggi. Karena dia merasa dirinya lebih unggul dari orang lain. Semua petugas yang berada di tempat kejadian memiliki perasaan akan terjadi sesuatu. Semua orang duduk di tempatnya masing-masing dengan tenang. Tidak ada satupun yang berani berbicara. Karyawan biasa seperti mereka tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam kejadian seperti ini. Seperti kata pepatah, lebih baik menghindari masalah. Wanita itu maju ke depan dan menatap Luo Guansong dengan mata indahnya. Lalu bertanya dengan suara dingin, apakah kamu adalah komisaris di sini? Lancang, berani bersikap tidak sopan ketika bertemu denganku. Kemarahan di wajah Luo Guansong semakin kuat. Komisaris, aku hari ini datang untuk menasihati Anda. Lebih baik Anda segera membebaskan Chen Bei. Wanita cantik wanita tersebut sangat dingin dan sepertinya ada sedikit ancaman dalam kata-katanya. Dia merupakan anak perempuan tertua dan memang selalu bersemangat. Dia hampir tidak pernah semarah ini. Tapi hari ini, nona besar yang lincah ini menjadi sangat dingin. Seolah-olah orangnya berubah. Benar-benar konyol. Ini adalah kantor polisi. Ini bukan tempat di mana kalian yang hanya orang biasa bisa berbuat sesuka hati. Chen Bei adalah penjahat, mana mungkin bisa melepaskannya hanya karena perkataanmu? Anda dicurigai sudah mengganggu ketertiban umum. Tangkap dia. Suara Luo Guansong sangat dingin dan langsung berteriak. Hari ini dia harus memberi pelajaran pada wanita menyebalkan ini. Semua petugas yang berada di samping tiba-tiba merasa gelisah. Komisaris secara pribadi memberi perintah apakah mereka harus bergerak atau tidak. Mereka benar-benar tidak harus berbuat apa. Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Komisaris masih ada aku juga membuat keributan ingin bertemu dengan Anda. Orang tua itu juga melangkah ke depan dan pelan-pelan berkata. Raut wajah Luo Guansong yang penuh amarah memelototi orang tua tersebut dan berkata dengan marah, kamu siapa? Ini benar-benar konyol. Kalian benar-benar menganggap lembaga keamanan publik Shanghai ini adalah tempat di mana kalian bisa membuat keributan dan untuk bermain kapanpun kalian mau? Orang tua itu sedikit membungkukkan badan dan berkata, pemilik web Yanjing, pemilik web apa? Aku tidak pernah mendengarnya. Luo Guansong langsung melambaikan tangannya dan berkata dengan tajam, cepat tangkap kedua orang ini. Ketika Luo Guansong mengatakan ini, tiba-tiba dia merasa suasananya tidak benar. Suasananya hening, tapi bukankah ini terlalu hening? Dia melihat sekeliling dengan curiga. Para rekan di sekitarnya sangat terkejut. Sepertinya telah terjadi masalah besar. Luo Guansong merasa lebih tercengang. Apa-apaan ini? Tunggu sebentar. Luo Guansong tiba-tiba tersadar. Web pemilik web. Luo Guansong menatap penuh kecurigaan pada wanita tua yang memakai rok putih itu dan suaranya sedikit berubah. Kamu adalah pemilik web. Orang tua itu mengangguk ringan. Wajahnya yang cantik masih tetap tenang. Boom. Kaki Luo Guansong langsung melemas dan hampir terjatuh. Ternyata Anda adalah pemilik web. Terima kasih atas kehadiran Anda di kantor polisi kota Shanghai ini. Maafkan aku tidak menyambut Anda. Tolong Anda memaafkanku. Sikap Luo Guansong berubah 360 derajat dalam sekejap dan dia langsung menjadi sangat hormat juga sopan. Bahkan sikapnya menjadi sangat ramah. Semua petugas yang berada di tempat membatu dan semua orang tercengang. Sialan, kecepatan perubahan wajah komisaris apakah tidak terlalu cepat? Luo Guansong seperti orang yang berbeda saat ini. Sangat ramah, tidak seperti seorang komisaris yang terhormat. Yang berada di hadapannya ini adalah pemilik web. Mengapa bisa tiba-tiba datang ke kantor polisinya? Ini membuat jantung Luo Guansong berdebar kencang. Tidak apa-apa. Ini adalah cucu perempuanku. Dia selalu berada di rumah, dan tidak pernah menginjakkan kaki keluar, sedangkan aku selalu sibuk, sehingga kepala Luo tidak mengenal kami. Ini adalah hal yang wajar. Orang tua itu berkata dengan ringan, tidak ada sedikit pun sikap menyombong. Luo Guansong tersenyum dan bertanya dengan sedikit gugup. Kalau boleh tahu, Anda hari ini datang ke kantorku, ada masalah penting apa? Orang tua itu berkata perlahan.
Aku hari ini datang untuk membantu teman lama. Orang tua itu berkata dan dengan lembut menarik tangan wanita tersebut. Melihat gerakannya, wajah Luo Guansong tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Melihat kondisi masalah, ini sepertinya sedikit tidak baik. Ini Anda, jika aku bisa membantu, aku pasti akan membantu. Tetapi jika aku tidak dapat membantu, aku khawatir. Luo Guanzong merasa ada yang tidak benar. Sehingga dia dengan cepat mengucapkan terlebih dahulu, agar nanti dia bisa menolak. Kepala Luo, kalau begitu aku akan mengatakan yang sejujurnya. Orang tua itu berkata dengan ringan. Yarui berharap kepala Luo dapat melepaskan Chen Bei. Serak. Wajah Luo Guanzong langsung memucat. Meskipun sudah diprediksi olehnya, tapi Luo Guanzong masih merasa panik ketika mendengar langsung ucapan pemilik web. Dia benar-benar dalam dilema sekarang. Anda benar-benar menyulitkanku. Chen Bei ini, dia dituduh melakukan kejahatan, dan sudah dijatuhkan hukuman. Menurut hukum, dia sudah tidak bisa dilepaskan. Luo Guanzong berkata dengan sungguh-sungguh dan nada bicaranya sungguh tidak berdaya. Orang tua tersebut memandang Luo Guanzong dan berkata dengan nada yang tidak dapat dijelaskan, baiklah. Kalau begitu kita lakukan sesuai hukum yang berlaku. Aku akan memberitahu jaksa penuntut pengadilan dan departemen hukum agar mereka mempercepat proses persidangan, dan memeriksa kembali satu persatu semua petunjuk juga informasi. Serak. Luo Guanzong mendengar ini, wajahnya menjadi semakin pucat. Saat ini jantungnya berdebar semakin kencang. Jika kasus ini disidang ulang, maka tindakannya yang diam-diam memanipulasi bukti, bukankah akan terungkap? Kalau begitu posisinya sebagai komisaris juga akan berakhir. Takutnya kepalanya juga tidak akan dapat dipertahankan. Itu Anda, masalah ini takutnya. Wajah Luo Guanzong sudah penuh keringat dingin dan saat ini dia merasakan kepanikan yang luar biasa. Pemilik web yang tampak anggun dan lembut di hadapannya ini seperti pedang tajam yang sedang menunjuk ke arahnya, membuatnya tidak memiliki ruang untuk bernapas. Orang tua itu menatapnya dan suaranya masih tenang, lepaskan atau tidak. Wajah Luo Guanzong berubah menjadi sangat buruk. Pikirannya seperti menemui jalan buntu. Pada akhirnya dia mengertakkan gigi, dan mengangguk dengan berat hati. Sebenarnya, kasus Chen Bei ini, mungkin masih banyak poin yang perlu dipertanyakan. Aku akan meminta bawahanku untuk memeriksa dan menyelidiki ulang Anda. Anda tunggu sebentar. Luo Guanzong menghela napas dan sepertinya dia telah bertambah tua beberapa tahun. Dia benar-benar tidak berdaya. Pria tua yang berusia 40-an, ternyata menerima tekanan begitu besar di hadapan seorang gadis kecil. Ini membuat Luo Guanzong merasa sangat terhina, tapi dia tidak ada pilihan lain. Karena pihak lawan adalah keluarga Zeng, karena pihak lawan bermarga Zeng. Apa yang dia katakan menyuruh bawahan untuk memeriksa dan menyelidiki hanyalah formalitas. Beberapa menit kemudian, hasil pemeriksaan ulang sudah keluar. Raut wajah Luo Guanzong terlihat tidak berdaya dan tertekan. Dia membawa orang tua dan wanita itu ke wisma khusus pusat penahanan kota Shanghai. Wisma khusus di dalam ruangan hitam. Chen Bei dan pria tua di sebelahnya sedang mengobrol dengan gembira, bisa minum malta yang terkenal dan makan makanan lezat di ruangan hitam kecil yang gelap. Ini benar-benar hanyalah kenikmatan lain, tidak ada alasan untuk tidak menikmati hidup. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari koridor luar. Chen Bei tertegun sejenak mendengar suara tersebut. Sambil memegang botol minuman dia kembali ke ruangannya melalui lubang di dinding. Krak, pintu besi berat di ruangan itu dibuka dan beberapa petugas berdiri di depan pintu ruangan hitam kecil itu. Chen Bei keluar. Kamu dibebaskan. Petugas berteriak dengan suara yang sangat dingin. Mata Chen Bei tiba-tiba menyipit mendengar ucapannya. Dia masih duduk di sudut dan sama sekali mengabaikannya. Aku memanggilmu. Dengar tidak? Kamu sudah bebas. Ketika petugas melihatnya tidak bergerak, suaranya menjadi lebih keras dan berteriak. Chen Bei perlahan menutup matanya dan berkata dengan tenang, aku tidak ingin keluar. Bersambung.